Halo guys, selamat datang di Budi NZ Channel. Saya Budi Putra. Hari ini saya ada tamu spesial. Saya akan ngobrol banyak dengan sobat saya yang ada di Surabaya, yaitu Mbak Sri Mulyani. Selamat sore Mbak Sri. Selamat sore Mas Budi, apa kabar juga? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana Surabaya, aman? Aman. Alhamdulillah, ya. Keluarga saya baik dan sehat semuanya, Alhamdulillah. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai Mbak Sri ya, sore hari ini ya. Oke. Jadi kawan-kawan semua, Mbak Sri ini adalah seorang seniwati yang luar biasa. Beliau ini adalah penari, ya, penata tari, pencipta tari, banker juga, pernah di bank juga. Jadi nanti akan kita korek pengalaman-pengalaman beliau dalam berkesenian tentunya, ya. Punya sanggar, beliau adalah pimpinan sanggar dari Mulyojoyo Enterprise, benar ya? Yang ada di Surabaya. Mbak Sri, boleh nggak diceritakan awal mulanya terjun di dunia seni ini? Coba Mbak Sri. Ya sebenarnya dari orang tua sih nggak ada yang punya bakat nari ya, tapi karena kemauan senang menari dari kecil. Sejak saya TK itu belajar menari masih sekolah. Kemudian saya lanjutkan mengikuti beberapa sanggar itu di Taman Budaya Jawa Timur, Jalan Citeng Kali, 18 Surabaya. Nah itu saya belajar menari sejak tahun 1982. Tepatnya saya kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD sudah mulai belajar nari ya, sudah berkecimpung di situ ya? Ya, seneng banget sama nari pokoknya. Kalau terlambat nggak mau, nari itu minta latihan itu tepat waktu. Jadi semangat rasanya, senang gitu belajar menari itu Mas. Ternyata apa ya, sebuah proses itu tidak mengkhianati apa janjinya ya. Kalau kita proses latihan terus akhirnya menemukan sesuatu yang kita yang tidak tahu apa itu sesuatu yang hasil yang bagus gitu menurut saya. Setelah apa namanya itu dari SD ya udah mulai belajar nari gitu ya. Terus SMP SMA itu di nari juga di sekolah khusus nari gitu atau gimana? Nari saja sampai tahun 1993 Mas Budi. Jadi sampai SMA kelas 3. Dan di situ saya punya prestasi sejak mulai masuk nari SD itu ya. Baru masuk itu sudah sering dipilih sama gurunya untuk tampil di TVRI untuk acara Hari Anak, Dunia Anak gitu kayak gitu, Anak Nusantara. Jadi dari SD, SMP, SMA itu sudah banyak prestasi nih ya, untuk khususnya di bidang tari ya. Betul. Itu tahun 91 sampai 93 itu waktu 91 itu saya ikut lomba tari remo dan itu saya juara 1 terbaik 1. Tapi dapat trofi piala bergilir namanya. Nah itu harus bisa dipertahankan sampai 3 tahun, maksudnya 3 kali berturut-turut kejuaraannya. Dan alhamdulillah saya selalu meraih juara 1 itu, sehingga juara umumnya saya raih. Nah, luar biasa. Terus dari SMA lanjut ke apa itu? Ke Sekolah Tinggi Seni di Surabaya itu ya? Nah, iya. Saya sebetulnya diterima di UNESA ya. Dulu namanya IKIP Surabaya. Tapi karena saya dulu juga ikut diving, jadi pikir saya pendaftaran ulang itu di tanggal 26 gitu. Ternyata tanggal 16 Mas Budi. Dan saya pas ujian diving. Nah, akhirnya saya ditolak. Nah, akhirnya saya ikut tes PMDK lagi, ikut tes UNPP di tahun depannya saya diterima lagi. Tapi waktu itu saya sudah ada pilihan kalau bisa bekerja sambil kuliah. Akhirnya saya ambil yang swasta karena pilihan saya adalah sebagai seorang kreator gitu. Kalau kejuruan saya pilih di UNESA, tapi waktu itu saya pilih karena bapak saya pedagang kerupuk.
Jadi saya kepengen bisa mandiri, bisa kuliah ya sendiri gitu Mas Budi. Jadi pikiran Ya, saya bisa kuliah kuliahnya sore, pagi bisa kerja gitu. luar biasa ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ya, tentu jangan lupa ini untuk subscribe, like, komen, share gitulah. Nah, ini YouTube saya, mudah-mudahan bantuan atau dukungan Anda sekalian bisa membangun YouTube ini dengan baik. Gitu. Ini juga masih mencoba-coba ya, karena masih awam sekali saya ini. Tapi ya harus kita cobalah gitu. Mbak Sri juga akan nyoba menjadi YouTuber juga ini. Ya, nanti kita sama-sama lah gitu ya. Baik Mbak Sri, kita lanjut lagi ya. Dari proses seniman itu kan tidak mudah ya, perlu banyak latihan, terus Betul. harus rajin gitu ya. Tapi ini saya dengar nih, setelah lulus dari sekolah seni ini kok malah kerja di bank nih, gimana ceritanya ini? Nah, dari situ Mas Budi, ternyata kita belajar menari itu banyak ilmu di situ, banyak uh, apa ya, banyak sesuatu yang kita dapat gitu ya. Jadi tidak hanya mendapat ilmu tari saja, kita belajar menari sekali. Jadi belajar menari itu ada 5 hal yang kita dapat. Jadi kita bisa menari sebagai penari, kita bisa jadi guru tari atau pelatih ya. Terus ketiga, kita bisa menjadi pencipta tari. Sekaligus kita bisa belajar rias. Otomatis kita bisa menjadi perias hebat loh. Gitu. Yang kelima, kita bisa menciptakan busana sendiri. Jadi bikin aksesoris, pernak-perniknya. Di situ akhirnya kita bisa berwirausaha gitu dari 5 bidang itu. Sekali lagi untuk kesenian tari itu sangat membuka peluang kita punya modal untuk bekerja. Terus, jadi belajar nari itu belajar nari itu ada 5 hal tadi ya yang diperoleh ya. Selain bisa nari juga bisa berias, bisa apa namanya itu apa lagi ya tadi yang setelah 3 desainer, pencipta, desain ya. Jadi apalagi pelatih. Nah, pelatih jadi guru gitu ya. Ini jadi luar biasa ini. Jadi semangat apa namanya untuk belajar ini luar biasa gitu. Nah, ketika Mbak Sri bekerja di bank, ini kan berkesinannya nggak berhenti juga gitu. Malah bisa membuat mendirikan Sanggar Mulyojoyo Enterprise ya. Itu gimana itu ngatur waktunya kok masih bisa gitu? Nah, saya bersyukur Mas Budi, dari pengalaman saya menari ini saya bisa direkrut bank. Karena saya direkrut itu karena bisa promosi bank melalui kesenian. Nah, itu satu keuntungan dan saya sangat berterima kasih bisa ada kesempatan di situ. Nah, di sini saya harus bisa membagi waktu dengan baik. Seperti pagi ke kantor sampai jam 5 sore. Setelah itu pulang sampai rumah mandi, ganti baju, kaos, berangkat ke sanggar. Nah, di situ saya bisa mengajar nari sampai jam 9. Kalau ada pentas atau penciptaan tari, kita bisa latihan sampai jam 12 malam, Mas Budi. Wah, luar biasa ini. Ini apa namanya, murid-murid yang ada di Sanggar ini dari umur berapa nih, Mbak Sri? Saya mengambil anak itu yang harus sudah bisa yang sudah sekolah, Mas Budi. Jadi usia TK ya, TK itu usia 5 tahun. Jadi paling tidak anaknya sudah bersekolah. Kalau sudah sekolah itu dia sudah mengerti bagaimana bertemu teman-teman, untuk belajar bersama begitu. Iya. Jadi berapa nih rata-rata ini setiap tahun ini muridnya? Ya, alhamdulillah ya minimal sekitar 20 gitu minimal. 20 ya. Ini ditangani sendiri ya itu ya? Saya manajemen sendiri. Manajemen sendiri ya. Nah, selain banyak permintaan pentas khususnya di Jawa Timur ya, khususnya di Jawa Timur gitu. Mbak Sri kan sering ya juga ke beberapa negara gitu, termasuk ke sini, ke New Zealand gitu. Ke New Zealand udah berapa kali? 2 kali ya ke New Zealand ya? 2 kali Mas Budi, ya, tahun 2017 sama 2019.
Nah, ketika selain ke New Zealand kemana aja Mbak Sri? Saya dulu pernah Mas Budi ikut ada ini namanya seleksi, dan itu sutradara Prancis langsung yang menyeleksi. Saya terpilih sebagai penari dan aktor. Waktu itu mereka membuat seni pertunjukan dan dipentaskan keliling 25 kota di Prancis selama 3 bulan. Wah, luar biasa ya. Kolaborasi dengan teman-teman musik, yaitu grup musik Panji Kelana dan Kahanan. Saya sebagai penari. Kemudian kami pentas keliling di 15 kota di Belanda. Wah, luar biasa nih ya, mengelalang buana ya. Kalau di New Zealand sendiri apa pengalaman yang diambil? Oh, keren banget. Saya merasa senang ya bisa bertemu dengan teman-teman warga negara Indonesia yang di sana dan masih punya antusias banget gitu belajar kesenian. Saya dapat kesempatan untuk bisa mengajar masyarakat Indonesia yang ada di Wellington, di New Zealand, untuk belajar tari tradisional. Saya juga bisa berbagi pengalaman saya untuk mengajar menari di beberapa sekolah juga di Wellington. Kemarin waktu pertama ke Wellington itu kan acara khusus ya, khusus tari Bali itu, pertunjukan mengenai tema Bali ya. Itu kan berlima atau berempat ya kemarin itu? Berlima. Nah, siapa saja itu kemarin tuh yang ikut ke Wellington siapa aja kemarin? Kemarin ada saya, ada Putri, ada Firly, ada Aya, sama Nila. Nah, mereka sudah lulus SMA ya sekarang ya? Sama lu udah ya, lulus kuliah juga udah ya? Sudah. Iya. Nah, terkait dengan aktivitas berkesenian ya, kan sekarang ini kan kalau kita kaitkan dengan pandemi, dengan COVID-19 ini, saya dengar di Surabaya kasus pandemi ini nggak lagi merah tapi sudah hitam, gimana itu? Betul Mas Budi, itu yang membuat saya dan teman-teman pekerja seni ya, sebetulnya hati ini menjerit banget. Pokoknya nggak tahan ya. Maksudnya kita sudah sejak bulan Maret itu semua kegiatan berkesenian berhenti total. Jadi kita dari kesenian itu bisa untuk menghidupi hidup kita. Ya memang sekarang nih situasinya sangat sulit ya. Teman-teman juga mungkin nggak hanya di Surabaya ya, teman-teman saya di Solo gitu juga sama ya, sama yang disampaikan memang kondisinya sama gitu, karena tidak bisa pentas dilarang, semua dilarang, tapi memang ya itulah yang terbaik ya untuk tidak terjangkit atau tidak tertular oleh virus untuk sementara ini. Memang harus sabar ya, kalau kita bandingkan di New Zealand sendiri sekarang ini kan malah sudah bebas, kita sudah kembali normal menjalani kehidupan ini gitu. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga segera seperti itu, dan Mbak Sri juga dan kawan-kawan bisa segera beraktivitas gitu. Kalau rencana ke depan setelah COVID ini apa ini Mbak Sri? Saya rasa rencana ke depan itu kita tetap berkesenian, tapi tetap menjaga kebersihan kita. Kemudian mungkin masih kita harus rajin juga pakai masker. Kemudian ya menjaga jarak juga masih perlu ya mungkin ya, karena kita tidak tahu musik itu bisa hilang bersih 100%, kita juga nggak tahu. Yeah. Tapi kita yakin aja deh, pokoknya kita yakin, kita percaya bahwa kita sehat itu aja, semangat itu aja. Iya, betul. Ya, apapun yang terjadi harus tetap semangat, tetap bersyukur, tetap waspada tentu ya, jaga kesehatan, kebersihan dan sebagainya ya, karena memang itulah yang bisa dilakukan gitu. Memang ya perjalanan hidup ya kadang jalannya lurus, kadang berbelok, nah itu yang tetap harus dilakukan dan tetap sabar lah gitu ya. Oke Mbak Sri,
terkait dengan apa namanya sanggar itu. Kan Mbak Sri manage sendiri itu ya, urus sendiri gitu. Sampai sekarang malah sekarang ada seperti ini. Ini latihannya sementara ini tutup ya sih ya untuk sanggar ya. Sementara ini kita nonaktifkan sanggarnya, Mas. Oke, Karena iya banyak jadi juga murid-murid yang khawatir anaknya mm, bertemu dengan yang lain, terus berdekatan, itu juga mm, nanti mengganggu juga kesehatannya, dan kita nggak tahu juga mereka sakit atau tidak gitu kan. iya, iya. Nah, sebagai penari ini kan kalau nggak menari sehari aja kan jadi badannya lungkrah kayak gitu ya. Ini apa tetap latihan terus gitu sendiri gitu atau gimana itu untuk menjaga stabilitas tubuh lah kayak gitulah. Stamina lah ya, stamina itu bukan stabilitas tapi stamina ya, stamina lah. Ya, betul Mas Budi. Itu sangat penting bagi seorang penari, memang harus dijaga ya kualitas gerak itu. Jadi kita Mm, harus meluangkan waktu bergerak, nggak tahu itu olah apa, olah tubuhnya, mm, 1 jam atau 1,5 jam gitu. Jadi pagi sama sore gitu kita luangkanlah waktu untuk menggerakkan tubuh kita. Dan saya sendiri juga mm, di grup sanggar itu saya informasikan kepada murid-murid mm, agar tetap menari apa yang sudah Ibu beri, maksudnya materi yang sudah didapat itu bisa dilatih secara rutin supaya kualitas itu tidak menurun. Ibaratnya mm, pensil itu kalau kita raut semakin runcing semakin bagus tulisan kita. Tapi gerak kalau berhenti juga kembali nol lagi. Jadi yeah. kelenturan itu juga mempengaruhi kualitas gerak kita, Mas Budi. Mbak Sri kan sebagai pencipta tari juga ini. Sudah ada berapa tarian nih yang diciptakan oleh Mbak Sri ini? Waduh, kalau dihitung gimana ya? Ya sekitar puluhan lah, Mas. Puluhan ya, puluhan ya. Dari tarian yang diciptakan Mbak Sri ini yang paling favorit atau yang paling menonjol? Paling menonjol apa nih Mbak Sri? Paling menonjol kalau dulu yang bisa menginspirasi banyak teman ya. Maksudnya karya saya yang Panji Klaras Kebon Sikep itu terbaik se Indonesia dan itu meraih 5 penghargaan Mas Budi. Jadi Luar pencipta tari biasa. terbaik, kemudian penata artistik terbaik, penulis naskah terbaik, dan apa ini penyaji terbaik. Jadi kalau di Surabaya itu udah pentasnya udah ratusan kali ya dipentaskan itu ya karya-karyanya ya. Termasuk kemarin sempat yang di Wellington apa itu yang diajarkan itu yang pakai apa namanya itu? Ya, sedap malam Mas Budi itu juga keren banget. Itu ibaratnya karya tari yang terbaru ya di tahun 2017 saya ciptakan. Dan itu banyak tampil juga di acara-acara besar di kenegaraan di Surabaya. Terus yang tarian anak-anak juga ada ya yang kemarin untuk workshop itu ya. Apa itu lupa saya yang tari apa itu yang anak-anak itu Mbak Sri? Kemarin saya ajarkan ada tari egol kenes, ada tarian pasaran ya untuk menarik anak-anak supaya mereka suka belajar menari tradisional Mas Budi. Luar biasa ya. Jadi selain sebagai penata tari juga pencipta tari ini dan harus bekerja di bank juga. Jadi ini sangat luar biasa nih Mbak Sri ini membagi waktunya ya. Tidak hanya fokus apa namanya di bank tapi juga masih fokus mengajarkan kesenian ya seni tari kepada anak-anak. Ini kita kasih tepuk tangan ya. Luar biasa lah gitu. Ada sesuatu yang menarik juga Mas Budi. Apa itu? Saya punya murid satu, yaitu dari ABK, anak disabilitas. Dia tunagrahita. Oh ya? Namanya Ria. Kemudian dia belajar menari di saya, awalnya datang di sanggar tidak bisa apa-apa Mas Budi. Dia malu, takut, dia nggak bisa apa-apa. Sekarang dia juara 1 antar disabilitas di Jawa Timur Mas Budi.
Wow, luar biasa. Itu menjadi contoh ya, orang yang memiliki kekurangan tapi dengan semangatnya masih mampu mencapai prestasi yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh orang yang apa namanya, teman-teman yang diberikan kesempurnaan lah gitu ya. Jadi jangan Jangan, melihat apa namanya istilahnya sepihak lah gitu. Ternyata yang iya, diberikan kekurangan dengan semangatnya yang luar biasa bisa mampu meraih apa namanya itu satu prestasi yang luar biasa gitu. betul, Iya. betul. Jadi Terima kasih Mbak Sri semoga ya. Mungkin ini nggak terasa sudah hampir setengah jam gitu ya. Mudah-mudahan nanti masih banyak hal yang akan kita tanyakan. Nanti mudah-mudahan kita akan bisa ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi di sesi kedua gitu ya. oke, Uh, baik. ya, teman-teman yang ada di luar jangan lupa ya di subscribe ini, di like atau di komen lah gitu channel Budi NZ ya, Budi NZ channel, dan juga channelnya Mbak Sri ini ada YouTube-nya. Apa namanya Mbak Sri? Pusat Olah Seni Budaya Mulya Jaya Enterprise. Nah, ini Pusat Seni Budaya tadi ya. Mohon di subscribe juga, di like juga supaya seni ini bisa berkembang gitu. Mbak Sri ini kan orang luar biasa gitu. Jadi harus kita dukung, ya kita sebarkanlah informasinya gitu supaya YouTube-nya bisa besar gitu. Kalau Anda mendukung dengan ikhlas, insya Allah nanti hasilnya akan juga lebih baik. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman atau untuk putra-putri apa namanya itu dari Sanggar, Mbak Sri, silahkan. Baik, buat adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, berilah anak-anak kita kesempatan untuk belajar menari tradisional. Karena kapan lagi kalau tidak mulai sekarang mereka mau belajar tari tradisional. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik Mbak Sri, terima kasih atas waktunya. Salam, tentu salam dari New Zealand, Wellington. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi tidak hanya melalui Zoom, tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu secara fisik, kita bisa berkarya bersama dengan teman-teman musisi yang ada di sini, ada pemain gamelan yang ada di sini, pecinta gamelan yang ada di New Zealand. Saya kira demikian Mbak Sri, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Salam dari Wellington. Salam sehat untuk kita semua.